teman-teman semua, perkenalkan aku Kansa. Pada kesempatan kali ini aku akan membicarakan tentang isu perempuan. Mungkin isu ini udah sering banget ya dibicarakan, tapi tuh masih banyak nih yang salah paham bahwa dikiranya dengan menyuarakan isu-isu perempuan tuh minta lebih superior. Padahal enggak sesempit itu, dan cakupannya tuh sebenarnya lebih luas loh. Percaya atau enggak, perempuan itu berperan loh dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya di Indonesia. Kenapa ya? Jadi awal mulanya itu dari patriarki, yang mana patriarki ini mengatakan bahwa perempuan itu tugasnya adalah mengurus rumah, mengurus suami, dan mengurus anak. Artinya perempuan itu berperan penting dalam stabilitas keluarga. Maksudnya perempuan berpengaruh nih terhadap anaknya, terhadap suaminya, terhadap suasana di dalam keluarga gitu. Terus kenapa? Ada apa dengan hal itu? Jadi contohnya di bagian kesehatan. Seorang ibu, seorang perempuan pasti harus paham gizi apa yang baik untuk anak, khususnya untuk anak dalam masa pertumbuhan. Ketika perempuan itu mendapatkan pendidikan yang setara, pendidikan yang berkualitas, dan pendidikan yang cukup, maka ia akan tahu bahwa gizi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak saya. Bagaimana sih saya harus memberikan asupan gizi itu yang cocok dengan perkembangan anak saya. Nah, dengan hal itu maka artinya perempuan itu berperan penting dalam pengurangan angka stunting di Indonesia. Simple, tapi dampaknya cukup panjang. Dengan menurunnya angka stunting di Indonesia, artinya kualitas sumber daya manusia, khususnya kesehatan, itu meningkat dan dianggap baik, sehingga sumber daya manusia itu dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Tapi prakteknya gimana sih? Patriarki justru menjadikan perempuan itu di rumah ya, seperti yang dimau. Tapi akses pendidikan, akses karir, akses fasilitas lain itu gak setara dengan laki-laki. Mungkin kalau di sekitaran kita, di lingkungan kampus, itu gak akan kerasa dampaknya karena kita berpendidikan. Tapi ini masih banyak loh terjadi di belahan Indonesia lainnya. Kita bisa tahu nih, kita bisa cari tahu banyak sekali, kita bisa menemukan daerah mana aja sih yang menganggap pernikahan dini itu adalah suatu yang wajar, suatu yang lumrah, dan bahkan kadang dianggap sebuah tradisi. Bagaimana jika terjadi kehamilan di usia dini? Apakah kita bisa mengharapkan dapat menjadikan sumber daya manusia itu menjadi berkualitas dan sehat? Padahal resiko kehamilan usia dini seperti yang kita tahu itu tidak baik bagi ibu maupun anak. Nah, tadi itu baru dari segi kesehatan. Gimana tuh cara seorang perempuan bisa menciptakan suasana belajar bagi anaknya secara kognitif, emosi, stabilitas mental yang baik ketika perempuan tuh gak punya ilmu tersebut, perempuan gak punya akses pendidikan untuk ilmu tersebut? Apa gak miris? Padahal di usia perkembangan dari mulai kesehatan, kognitif, emosi, sikap, itu adalah masa penentuan. Nah, untuk itulah mengapa isu kesetaraan gender, khususnya pendidikan bagi perempuan, itu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dari situ kita tahu bahwa peranan perempuan tuh gak sesempit itu. Peranan perempuan cukup luas.
sih caranya? Untuk itu, kita harus bersama-sama untuk mencari solusinya. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai individu yang berpendidikan? Yang pertama, kita harus menyadari sekaligus menanamkan nilai ke dalam diri kita bahwa baik itu laki-laki maupun perempuan itu sama saja. Mereka memiliki hak yang sama. Baik laki-laki ataupun perempuan itu tidak mempengaruhi profesionalitas mereka. Yang kedua, ayo ikut suarakan isu perempuan. Dari sini kita dapat mengedukasi dan mengklarifikasi serta membenahi pemikiran-pemikiran yang salah terkait isu-isu perempuan. Nah, dengan langkah sederhana tersebut, kita sebagai individu berpendidikan dapat ikut turut andil dalam menyuarakan isu perempuan. Harapannya, kedepannya Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kita sudah mempelajari banyak hal tentang ini. Dari sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia bisa menggerakkan ekonomi. Dari situ, kesejahteraan bersama akan terbentuk. Oleh sebab itulah, baik perempuan maupun laki-laki itu sama berharganya. Cukup sekian dari saya. Semoga pembicaraan hari ini akan bermanfaat. Dan terima kasih.